Halo kawan Cemi, sehat selalu ya? Selamat bertemu kembali di Cemi Corner, channel yang buat kamu mengerti kimia. Karena sebenarnya, kimia itu mudah dan asyik. Seperti materi kimia yang satu ini, yaitu tentang koloid. Seperti yang kita telah ketahui, ukuran partikel koloid adalah lebih besar dari partikel larutan tetapi lebih kecil dari suspensi. Karena itu, untuk membuat koloid dapat dilakukan dengan cara menggabungkan partikel-partikel larutan atau memecah partikel suspensi menjadi lebih kecil. Jadi, metode pembuatan koloid adalah rangkaian proses yang digunakan untuk menghasilkan partikel-partikel koloid dengan ukuran dan sifat yang diinginkan. Pembuatan koloid melibatkan serangkaian metode yang bertujuan untuk menghasilkan partikel-partikel koloid yang stabil dalam medium pendispersinya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang metode pembuatan koloid. Oke, simak dengan seksama video ini. Jika belum jelas silahkan diulangi memutarnya. Jika masih belum jelas, silahkan bertanya di kolom komentar. Mari kita mulai. Ada dua metode dalam pembuatan koloid, yaitu metode kondensasi dan metode dispersi. Mari kita pelajari satu persatu metode ini. Pertama, pembuatan koloid dengan cara atau metode kondensasi. Proses pembuatan koloid dengan metode kondensasi adalah menggabungkan ion, atom, molekul, atau partikel yang kecil menjadi ukuran yang lebih besar, sesuai dengan ukuran minimal partikel koloid. Contoh pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah: pertama, dengan reaksi redoks. Seperti pembahasan sebelumnya, reaksi redoks merupakan reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi atau reaksi yang ditandai dengan pergerakan elektron. Prinsip reaksi redoks ini digunakan dalam pembuatan sol emas yang dilakukan dengan mereduksi garamnya dan menggunakan reduktor formaldehida. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Contoh lain, penggunaan reaksi redoks dalam pembuatan koloid adalah reaksi kimia pembuatan sol belerang. Reaksi terjadi antara hidrogen sulfida dan belerang dioksida. Persamaan reaksinya adalah kedua, reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis artinya reaksi penguraian oleh air. Contoh penggunaan reaksi hidrolisis dalam pembuatan koloid adalah pada saat pembuatan sol besi 3 hidroksida. Sol ini dibuat dari larutan besi 3 klorida. Prosesnya, pada besi 3 klorida ditambahkan air panas sehingga dihasilkan sol besi 3 hidroksida. Persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Ketiga, dekomposisi rangkap. Pembuatan koloid dengan teknik dekomposisi rangkap ini dapat kita lihat saat membuat sol perak klorida. Sol perak klorida dibuat dengan cara mencampurkan larutan perak nitrat encer dengan larutan asam klorida encer. Persamaan reaksinya dapat ditulis sebagai berikut.
Keempat, penggantian pelarut. Selain menggunakan cara-cara kimia, pembuatan koloid dengan metode kondensasi dapat dilakukan dengan menggantikan pelarut. Contohnya, penambahan larutan alkohol ke dalam larutan jenuh asam asetat. Hal ini akan merubah bentuk campuran yang awalnya berupa larutan menjadi koloid berupa gel. Contoh yang lain adalah pembuatan sol belerang. Karena belerang kepolarannya berbeda dengan air, maka belerang sulit larut dalam air. Tetapi belerang mudah larut dalam etanol. Karena itu untuk membuat sol belerang, maka belerang akan dilarutkan terlebih dulu ke dalam etanol. Kemudian, larutan belerang dan etanol tersebut dimasukkan ke dalam air sedikit demi sedikit. Partikel belerang akan menggumpal dan berbentuk sol dalam air. Setelah mengetahui cara pembuatan koloid dengan metode kondensasi, sekarang mari kita pelajari pembuatan koloid dengan cara dispersi. Pembuatan koloid secara dispersi dilakukan dengan memecahkan berbagai partikel yang berukuran besar, seperti campuran kasar atau bisa juga partikel suspensi menjadi berukuran koloid. Setelah itu, partikel tersebut didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Intinya, metode dispersi adalah metode pembuatan koloid dengan merubah partikel besar menjadi seukuran dengan koloid, kemudian dicampurkan dalam medium pendispersi. Ada 3 teknik pembuatan sistem koloid dengan metode dispersi, yaitu cara mekanik, cara peptisasi, dan cara busur Bredig. Mari kita pelajari satu persatu dari 3 cara ini. 1. Teknik mekanik. Teknik mekanik dilakukan dengan menggerus atau memecah butir-butir kasar atau partikel kasar suspensi dengan penggiling koloid hingga diperoleh seukuran partikel koloid. Kemudian, partikel koloid tersebut dicampur dengan medium pendispersi. Teknik ini dilakukan saat tahap pertama pembuatan sol belerang, yaitu saat belerang digerus dan dicampur dengan etanol. 2. Teknik peptisasi. Teknik peptisasi merupakan salah satu teknik pembuatan koloid yang berasal dari butir-butir kasar atau endapan yang pada prosesnya dibantu oleh zat pemeptisasi. Zat pemeptisasi inilah yang memecahkan butiran kasar menjadi butiran koloid. Contohnya, saat pemecahan protein pada makanan di dalam tubuh yang dikatalisis oleh enzim pepsin. Teknik ini juga digunakan pada pembersihan saluran air yang buntu. 3. Teknik busur Bredig. Pembuatan koloid dengan teknik busur Bredig ini biasa digunakan pada pembuatan sol-sol logam. Logam-logam tersebut digunakan sebagai elektroda dan dicelupkan ke dalam medium dispersi. Kemudian, pada elektroda logam-logam ini dialirkan listrik di kedua ujungnya. Atom-atom pada logam akan terlempar ke medium pendispersi dan mengalami kondensasi yang akhirnya membentuk partikel koloid. Dari penjelasan tentang metode pembuatan koloid ini, intinya metode kondensasi adalah cara membuat koloid dengan menggabungkan partikel kecil menjadi partikel koloid. Sedangkan untuk metode dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Tetapi kedua metode ini kadang-kadang digunakan sebagai sebuah kombinasi untuk membuat beberapa koloid. Silahkan sampaikan pendapat Anda dalam kolom komentar dengan memberikan contoh pada saat membuat koloid apa kedua metode ini dikombinasikan. Baiklah, kita sudah mempelajari konsep metode pembuatan koloid. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Tetap sehat, tetap semangat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini.
Tetap semangat,